Pernahkah Anda membayangkan bahwa di balik ketenangan air tawar yang jernih bisa tersimpan ancaman tak terlihat bagi kesehatan kita? Sebuah parasit kecil namun dengan dampak besar yang dikenal sebagai skistosoma. Penyakit yang disebabkannya skistosomiasis mungkin terdengar asing bagi sebagian dari kita. Namun, banyak di wilayah tropis dan subtropis, penyakit ini menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius, mempengaruhi jutaan jiwa setiap tahunnya. Pertama, mari kita kenali agen infeksiusnya. Skistosoma adalah cacing pipih parasit yang termasuk dalam kelompok protozoa. Apa itu protozoa? Mereka adalah organisme eukariotik uniseluler. Artinya, mereka memiliki inti sel yang diselubungi membran. Berbeda dengan bakteri yang intinya tidak terpisah dari sitoplasma. Meskipun hanya satu sel, protozoa memiliki fungsi lengkap, layaknya organisme multiseluler. Mereka bergerak, mencerna makanan, bernapas, berproduksi, dan mempertahankan diri. Mereka hidup di berbagai lingkungan, mulai dari air tawar, laut, tanah, hingga menjadi parasit di dalam tubuh organisme lain. Skistosoma sendiri bersifat dioecious, dengan jantan dan betina terpisah, dan hidup di dalam pembuluh darah inang definitifnya, yaitu mamalia. Penyakit skistosomiasis tergolong zoonosis, yang berarti penularannya tidak hanya dari manusia, tetapi juga dari berbagai mamalia lain yang terinfeksi. Ada 3 spesies utama skistosoma yang menginfeksi manusia. Yang pertama, Skistosoma mansoni, umumnya ditemukan di Afrika, Brazil, Suriname, Venezuela, dan Karibia. Yang kedua, Skistosoma japonicum, menyebar di Asia seperti Cina, Filipina, dan bahkan di Indonesia, khususnya di Sulawesi Tengah. Dan yang ketiga, Skistosoma haematobium, banyak ditemukan di benua Afrika dengan fokus kecil di India dan Timur Tengah. Yang menarik, setiap spesies skistosoma ini memiliki jenis keong air tawar spesifik yang berperan sebagai inang perantara. Lalu, bagaimana parasit ini bisa masuk ke dalam tubuh kita? Penularan skistosomiasis terjadi melalui siklus yang kompleks, melibatkan manusia, keong air tawar, dan lingkungan air yang terkontaminasi. Siklus dimulai ketika telur cacing skistosoma keluar dari tubuh manusia yang terinfeksi melalui urin atau feses ke lingkungan air. Jika telur ini masuk ke air tawar, mereka akan menetas menjadi larva yang disebut Miracidium. Miracidium ini kemudian berenang mencari dan menginfeksi keong air tawar tertentu. Di dalam tubuh keong, Miracidium berkembang biak dan berubah menjadi bentuk larva lain yang disebut Cercaria. Cercaria inilah yang merupakan bentuk infektif bagi manusia. Mereka dilepaskan dari keong air dan dapat bertahan hidup selama beberapa waktu. Manusia terinfeksi ketika melakukan kontak langsung dengan air yang mengandung Cercaria. Misalnya saat mandi, berenang, mencuci pakaian, atau aktivitas lain di perairan yang terkontaminasi. Cercaria memiliki kemampuan unik untuk menembus kulit manusia dan masuk ke dalam aliran darah. Setelah masuk ke tubuh manusia, Cercaria bermigrasi dan berkembang menjadi cacing dewasa. Cacing dewasa ini kemudian menetap di organ tertentu, tergantung spesiesnya, seperti kandung kemih, usus, hati, atau paru-paru. Di sana, cacing dewasa akan bertelur dan siklus penularan pun berlanjut. Faktor risiko penularan sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, seperti kebiasaan mandi atau mencuci di sungai.
buang air besar sembarangan, dan kurangnya penggunaan alat pelindung diri di daerah endemik. Respon tubuh terhadap infeksi skistosoma berkembang melalui 3 tahap klinis, yaitu akut, subakut, dan kronis. Menariknya, gejala skistosomiasis sebagian besar disebabkan oleh respon imun tubuh terhadap telur cacing, bukan cacing dewasanya sendiri. Pada tahap akut, yang muncul di awal invasi dan migrasi cacing, pasien mungkin mengalami demam, ruam, dan nyeri otot. Kemudian, pada tahap subakut, ketika parasit telah matang dan menetap di organ sasaran, tubuh membentuk granuloma di sekitar telur atau cacing yang telah mati. Granuloma ini adalah gumpalan sel imun yang mencoba mengisolasi telur. Jika infeksi berkelanjut menjadi kronis, telur-telur ini biasanya berakhir di kandung kemih, hati, atau usus, menyebabkan peradangan kronis dan pembentukan jaringan paru. Pada anak-anak, infeksi berulang dapat menyebabkan anemia, kekurangan gizi, dan tantangan belajar. Dampak jangka panjang dari skistosomiasis bisa sangat serius. Parasit ini dapat membahayakan hati, usus, paru-paru, dan kandung kemih setelah bertahun-tahun terinfeksi. Dalam kasus yang lebih jarang, telur dapat ditemukan di otak atau sumsum tulang belakang yang dapat menyebabkan radang sumsum tulang belakang, kelumpuhan, atau kejang. Infeksi skistosoma japonicum kronis bahkan telah dikaitkan dengan peningkatan risiko perkembangan kanker hati, usus besar, dan rektum. Kerusakan jaringan dan peradangan kronis akibat telur parasit inilah yang menjadi alasan utama antara skistosomiasis dan kanker. Pencegahan adalah kunci utama dalam memerangi skistosomiasis. Beberapa langkah dasar yang bisa kita lakukan antara lain, hindari air tawar yang berisiko. Jangan berenang, merendam kaki, atau membasuh diri di air tawar di daerah endemik. Air laut dan kolam berenang berklorin aman. Gunakan air minum yang aman. Rebus air dari sungai, danau, atau mata air selama 1 menit. Atau gunakan filter air yang efektif. Perlu diingat, iodium saja tidak cukup untuk menjamin keamanan air. Persiapan air mandi yang aman. Rebus air hingga mendidih selama 1 menit sebelum digunakan. Sebagai alternatif, tambahkan 1 mg klorin per liter air dan didiamkan 30 menit sebelum dipakai. Air yang disimpan selama 1 hingga 2 hari sebelum digunakan biasanya sudah aman. Keringkan tubuh dengan baik. Setelah kontak singkat dengan air yang beresiko, segera keringkan tubuh dengan handuk. Ini dapat membantu mengurangi kemungkinan parasit menembus kulit meskipun bukan metode tunggal yang andal. Jika seseorang terinfeksi, pengobatan skistosomiasis telah bergantung pada obat antermitik prazoquental atau PZQ selama beberapa generasi. PZQ adalah obat pilihan yang efektif terhadap semua bentuk utama skistosomiasis, meskipun kurang aktif terhadap parasit muda. Obat ini umumnya tidak beracun dan menyebabkan sedikit efek samping. Selain PZQ, dokter juga memberikan obat golongan kortikosteroid untuk meredakan keluhan pada skistosomiasis akut atau gejala yang disebabkan oleh kerusakan sistem saraf dan otak. Dalam kasus yang parah, operasi mungkin disarankan untuk mengangkat gumpalan cacing, mengikat varices esophagus, mengangkat granuloma, atau pemasangan sun. Skistosomiasis adalah salah satu penyakit menular yang masih menjadi masalah di daerah tropis, terutama yang memiliki sanitasi lingkungan rendah. Pemahaman mengenai siklus hidup parasit dan cara penularannya sangat penting untuk deteksi dini dan upaya pencegahan yang optimal. Edukasi kesehatan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan, tidak buang air sembarangan, dan menghindari kontak langsung dengan air tercemar perlu terus ditingkatkan. Dengan mengenali agen penyebab dan gejala awal, serta menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita dapat bersama-sama memutus rantai penularan dan melindungi diri serta komunitas dari ancaman skistosomiasis. Mari kita menjadi bagian dari solusi untuk kesehatan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan.